Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu sehat, amin. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 9. Miss harap teman-teman semuanya belajarnya selalu semangat. Oke teman-teman, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama. Angkat tangannya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Oke teman-teman, sekarang saksikan video pembelajaran yang berikut. Oke teman-teman, pertemuan kita kali ini kita sudah memasuki pembelajaran tema 9. Materi yang akan kita bahas adalah kekayaan dan sumber energi di Indonesia. Di pembelajaran tema 3 yang lalu, kita sudah mempelajari tentang wawancara. Masih ingatkah teman-teman apa yang dimaksud dengan wawancara? Ya, betul sekali. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat laporan hasil wawancara. Baiklah teman-teman, berikut ini adalah teks wawancara. Dengarkan dan simak kegiatan wawancara berikut ini. Assalamualaikum Bu, boleh saya minta waktunya sebentar? Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Waalaikumsalam, silakan masuk. Saya hendak mengajukan beberapa pertanyaan terkait penggunaan sumber energi. Menurut Ibu, apa tujuan dari menghemat energi? Jenis energi yang banyak digunakan hingga saat ini adalah jenis yang tidak terbarukan. Dan sekarang ini, sumber energi tidak terbarukan sudah menipis. Malah ada beberapa yang sudah habis. Padahal kita belum menemukan penggantinya yang memiliki kualitas sama. Jadi bisa dibilang menghemat energi bertujuan agar jumlah energi yang tinggal sedikit ini bisa digunakan secara optimal hingga substitusi dengan kualitas sama berhasil ditemukan. Lalu, bagaimanakah upaya yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Kita bisa mulai dengan hal yang paling sederhana seperti mematikan keran setelah selesai menggunakan air, mematikan lampu saat tidak digunakan, mengganti kendaraan bermotor milik pribadi dengan transportasi umum, hingga memilih untuk jalan kaki jika memungkinkan. Baik Bu, saya sudah paham. Terima kasih atas waktunya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum. Dari kegiatan wawancara tadi, kita bisa membuat hasil laporannya. Nah, teman-teman, berikut adalah contoh laporan hasil wawancara. Pertama-tama, yang harus kita isi adalah hari, tanggal, pelaksanaan wawancara. Yang kedua, menuliskan nama narasumber. Yang ketiga, topik atau tema wawancara. Dalam hal ini, pada kegiatan wawancara, membahas tentang cara menghemat sumber energi alam. Yang keempat, daftar pertanyaan. Seperti yang sudah kita ketahui, pertanyaan yang ada, kita tulis sesuai dengan yang sudah kita tanyakan. Contohnya, nomor 1, apa tujuan dari menghemat energi?
Pertanyaan kedua, bagaimana upaya kita untuk menghemat energi? Yang kelima adalah menuliskan jawaban pertanyaan. Contoh jawaban pertanyaan nomor 1, jenis energi yang banyak digunakan hingga saat ini adalah jenis yang tidak terbarukan. Dan sekarang ini sumber energi tidak terbarukan sudah menipis. Malah ada beberapa yang sudah habis. Padahal kita saja belum menemukan penggantinya yang memiliki kualitas sama. Jadi bisa dibilang menghemat energi bertujuan agar jumlah energi yang tinggal sedikit ini bisa digunakan secara optimal hingga substitusi dengan kualitas sama berhasil ditemukan. Jawaban pertanyaan kedua, kita bisa mulai dengan hal yang paling sederhana seperti mematikan keran setelah selesai menggunakan air, mematikan lampu saat tidak digunakan, mengganti kendaraan bermotor milik pribadi dengan transportasi umum, hingga memilih untuk jalan kaki jika memungkinkan. Nah, teman-teman, itulah contoh dari laporan hasil wawancara. Nah, teman-teman, tadi kita sudah menyimak kegiatan wawancara. Pada saat wawancara, ada kalimat yang diucapkan oleh Ibu Mira tentang sumber energi yang tidak bisa diperbaharui atau tidak terbarukan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas apa itu sumber energi dan jenis-jenis sumber energi. Indonesia adalah negara yang banyak memiliki sumber energi dari alam. Sumber energi alamnya tidak hanya berupa gas alam dan minyak bumi atau biasa kita sebut migas, melainkan juga berupa energi alam yang bukan berasal dari gas dan minyak bumi atau non-migas. Berikut adalah sumber energi yang menjadi terbagi dua jenis, yaitu yang pertama adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Kemudian yang kedua adalah sumber energi yang dapat diperbarui. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber energi yang dapat habis. Contohnya adalah minyak bumi. Minyak bumi berasal dari fosil makhluk hidup yang sudah punah dan mengendap di dalam tanah selama jutaan tahun. Minyak bumi dan gas alam akan cepat habis jika digunakan secara terus-menerus. Akan ada kembali, tetapi membutuhkan waktu jutaan tahun lagi. Nah, untuk itu, kita harus berhemat dan bijak dalam menggunakan sumber energi minyak bumi dan gas alam. Contoh sumber energi yang tidak dapat diperbaharui adalah yang pertama, minyak bumi. Yang kedua, gas alam. Yang ketiga,
batu bara. Sumber energi yang dapat diperbarui merupakan sumber energi yang tidak akan habis walaupun digunakan terus-menerus. Sumber energi ini dapat memperbarui sendiri. Selain itu, ada pula sumber energi yang dapat diusahakan oleh manusia. Walaupun demikian, kita tetap harus bijaksana dan hemat dalam menggunakan energi dari alam ini. Berikut ini adalah contoh sumber energi yang dapat diperbarui sendiri oleh alam. Yang pertama adalah matahari. Panas matahari dapat dimanfaatkan untuk proses fotosintesis pada tumbuhan, untuk menggerakkan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, dan juga untuk mengeringkan hasil pertanian seperti menjemur gabah dan hasil perikanan, seperti menjemur ikan dan pembuatan garam. Yang kedua adalah angin. Dapat dimanfaatkan untuk teknologi kincir angin, khususnya bagi negara-negara yang memiliki angin dengan intensitas yang tinggi, seperti contoh di negara Belanda. Kincir angin akan mendorong turbin sehingga dapat menghasilkan energi listrik dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk semua aktivitas. Yang ketiga, air. Aliran air yang kuat juga dapat dijadikan sumber energi, yaitu energi gerak yang dapat menghasilkan energi listrik. Kincir air yang memanfaatkan aliran air yang deras dapat menggerakkan generator sehingga menghasilkan listrik. Yang keempat, panas bumi. Panas bumi atau geotermal adalah sumber energi terbarukan, yaitu berupa energi termal atau panas yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Pemanfaatan energi panas bumi masih terkendala pada teknologinya, sehingga belum dapat digunakan secara maksimal. Berikutnya adalah contoh sumber energi yang diperbaharui yang dibuat oleh manusia. Yang pertama adalah biofuel. Berasal dari tanaman yang memiliki kandungan gula yang tinggi seperti sorghum dan tebu, serta tanaman yang memiliki kandungan minyak nabati yang tinggi seperti kelapa sawit dan pohon jarak. Yang kedua adalah biomasa. Biomasa adalah bahan yang berasal dari makhluk hidup termasuk tanaman, hewan, dan mikroba. Biomasa dapat dikonversi menjadi 3 produk utama, yaitu energi panas dan listrik, bahan bakar transportasi, dan bahan baku kimia. Nah teman-teman, itulah penjelasan tentang membuat laporan hasil wawancara dan pengetahuan macam-macam sumber energi. Untuk menambah wawasan kalian, bacalah buku teks tema 9 pada halaman 18 sampai 22. Dan jangan lupa kerjakan tugas pada halaman 23 tentang manfaat matahari. Kemudian teman-teman akan mendapatkan tugas membuat laporan hasil wawancara yang akan diberikan oleh guru kelas kalian masing-masing. Sampai jumpa, jaga kesehatan dan good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.